Saya sapa kita semua, selamat sore ya ho. Gimana, sehat? Sehat. Baik, pada hari ini sebelum kita memulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa dulu sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Silakan diambil sikap untuk berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, saya absen dulu ya. Eva Indasari Zedua, Alfonsus Gea, Elvin Siburia Gea, Syukur Pujieli Gea, Ronaldinho Gea, Gea atau ya. Baik, jadi hari ini kita hadir 5 orang ya peserta. Baik, materi kita hari ini adalah jaringan nirkabel. Nah, apa itu jaringan nirkabel? Kita tonton dulu video berikut ini agar kita lebih memahami apa itu jaringan nirkabel. Mana Iwan? Fotonya habis. Bro, minta foto. Boleh. Sering minta hotspot. Kata sandinya apa? Ada dong. Oh, mungkin gitu. Oke. New text message received. Bro, boleh pindah hotspot gak? Gak punya modal ya? Maksudnya apa? Itu kata sandinya. Oh, gitu. Oke. Bro, berdua sepuluh. Gue punya kondisi sama kita. Nih, screen lu. Woi, videonya kita nikmatin bersama, bagi dikit deh. Itu kata sandinya. Tai, males gua. Punya tuh. Kangen bahasa Inggrisnya. Miss. Nah, tambahin dulu di depannya, terus gue di belakangnya, sambungin deh. Jadi, Miss gua. nah itu kata sandinya. Wah, punya surga gini amat. Baik, itu ya video singkat. Ada di sini yang sering minta hotspot? Ada ya? Semua ya. Coba ya. Revi pernah minta hotspot? Habis ya, di kuota. Nah, jadi itulah hotspot itulah salah satu jaringan nirkabel ya. Tanpa kita sadari selama ini kita pakai nirkabel. Atau mungkin teman-teman sering nongkrong di kedai kopi, atau contoh di sini yang dekat ada Janji Jiwa, Mister Cafe. Biasanya di situ disediakan wifi. Nah, wifi itulah salah satu jenis jaringan nirkabel. Bisa dipahami seperti itu ya. Baik, kita ke materinya langsung. Apa itu jaringan nirkabel? Ini kita saksikan. Jaringan nirkabel adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi tanpa harus menggunakan kabel dan transmisi data. Nah, kata kuncinya di situ adalah menghubungkan dua atau lebih perangkat untuk berkomunikasi. Misalnya kita video call, ngirim data tanpa menggunakan kabel. Jadi kata kuncinya jaringan nirkabel ini adalah jaringan tanpa kabel. Bisa dipaham sampai situ? Bisa ya? Nah,
Kita sekarang masuk ke manfaat jaringan nirkabel. Manfaat yang pertama adalah praktis. Praktis, pengguna dapat mengakses jaringan dari berbagai tempat selama tempat tersebut dapat dijangkau jaringan nirkabel. Jadi misalnya adik-adik nih lagi ngopi nih di Janji Jiwa contoh, dikasihlah wifi, otomatis kan dia punya jangkauan sendiri. Jadi dia lebih praktis, tinggal kita minta sandinya masukkan di handphone, maka kita bisa mengakses internet. Jadi ini manfaat yang pertama adalah praktis. Manfaat yang kedua adalah konfigurasi yang mudah. Pengguna tidak perlu menyusun kabel yang kompleks agar dapat membangun koneksi jaringan. Jadi biasanya kalau jaringan berkabel itu, kalau satu unit laptop, maka dia juga wajib satu kabel. Contoh di lab ini, maka laptop ini punya kabel itu akan ribet. Jadi kalau namanya nirkabel itu tidak perlu menggunakan koneksi kabel yang terlalu banyak. Manfaat yang ketiga, perluasan lebih mudah. Saya buka lagi tadi, kalau lagi nongkrong pasti teman-teman satu pakai wifi, yang satu pakai wifi, jadi perluasannya lebih besar. Jadi ketika pengguna memperluas jaringan, mereka menambahkan hanya dengan peralatan yang sudah ada. Seterusnya, keamanan. Jaringan nirkabel mengalami kemajuan yang pesat, khususnya dalam keamanan. Pasalnya, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang kuat. Nah, jadi misalnya jaringan nirkabel itu biasanya dipakai yang namanya password. Tapi ingat, ke depan ini nanti perkembangan jaringan nirkabel itu cukup pesat. Jadi banyak materi-materi tambahan. Contoh nanti ada penggunaan mikrotik. Jadi ada biasanya, saya kurang paham, adik-adik sudah pernah menggunakan, misalnya kita ke tempat kopi tertentu atau di sekolah, kita terhubung dengan wifi-nya memang, tapi kita harus ada username, password satu-satu. Nah itu nanti pengembangannya ke depan. Jadi intinya dia keamanannya lebih bagus. Seterusnya, meningkatkan produktivitas. Apabila dalam satu perusahaan menggunakan jaringan nirkabel yang sama, dapat memudahkan integrasi dan kerjasama. Jadi contoh nih, andaikanlah lembaga ini punya 5 lantai, ya kan? Kebetulan printernya di lantai 1, maka orang di lantai 2, 3, 4, sampai 5 itu tidak perlu harus turun ke lantai 1 untuk nge-print. Bisa menggunakan yang namanya jaringan nirkabel. Bagaimana konsepnya, bagaimana prakteknya, itu adalah lanjutan materi kita ke depan. Itu namanya sharing printer. Nah, itulah materi kita hari ini. Kira-kira ada yang perlu ditanyakan seputar ini? Bisa dipahami? Bisa ya? Baik. Agar lebih memahami bagaimana jaringan nirkabel, di sini juga sudah tersedia wifi. Di lembaga ini sudah tersedia wifi. Silakan teman-teman cek di laptop itu sudah ada wifi namanya PKBM Cilangi. Akan dilihat. Nah, sudah ada. Ada jaringan nirkabelnya, namanya PKBM COC. Itu salah satu jaringan nirkabel, karena memang di sini sudah kita pasang router yang bisa menyebarkan sinyal. Nah, salah satu media yang menyebarkan wifi itu atau nirkabel itu ada namanya router atau access point. Ini ada contohnya. Ini mereknya TP-Link. Jadi fungsi TP-Link ini adalah menyebarkan sinyal wifi. Nah, kita coba nanti demonstrasikan bagaimana cara kerjanya, sesuai juga tadi dengan manfaat jaringan tadi. Bagaimana dia praktisnya, konfigurasi yang mudah, kita coba simulasikan dalam pembelajaran ini.
Jadi di TP-Link itu untuk menyetingnya atau konfigurasinya biasanya di bawah router ini ada default access. Bisa dilihat, nampak? Di situ ada username sama password. Nanti kita bisa praktekkan. Bisa dilihat, ya. Nah, jadi saya coba mendemonstrasikan bagaimana cara nyetingnya. Pertama, di TP-Link ini ada port atau tempat dicolokkan konektor RJ45. Ini saya hubungkan, lalu dia punya kabel power atau kabel untuk arus listrik. Lalu kita hubungkan kabelnya ke laptop, kabel jaringannya. Coba kita setting sederhana. Nanti saya minta salah satu juga dari peserta ya, ini agar dipahami untuk mengulangi kembali biar materi ini tidak lupa. Untuk nyeting router ini, pertama dulu wifi-nya harus kita disable. Kenapa harus di-disable? Karena kita nyeting melalui kabel. Kita disable dulu. Sudah terhubung. Lalu kita buka Google Chrome. Ini bebas ya, bisa Google Chrome, bisa juga Mozilla Firefox atau Internet Explorer. Yang penting dia aplikasi browser. Nah, nih, saya panggil tadi default access-nya. Tadi kebetulan default access-nya itu adalah TP-Link wifi.net. Nah, di situ tadi sudah ada username sama passwordnya. Jadi tinggal saya login, lalu saya login. Lalu kita klik wireless-nya. Di sini ada network name atau SSID. Ini adalah nama wifi-nya. Wifi-nya. Lalu di sini ada password. Kita coba, kita kasih aja MicroTici. Passwordnya kompeten. Kita save. Nah, sebagai pembuktiannya, silakan teman-teman lihat di laptop. Ada nggak namanya MicroTici? Ada? Coba connect aja, masukkan passwordnya. Tadi passwordnya kompeten. Ya, passwordnya kompeten. Sudah dibuka? Bisa akses internet tidak? Bisa akses internet kan? Iya, tidak bisa akses internet karena memang routernya belum terhubung ke internet. Nah, kalau ada yang nanya, bagaimana caranya? Nah, di sini di router ini, teman-teman, ini biar lebih paham aja. Di sini ada dua sumber internetnya. Yang pertama, ini ada USB. Nah, biasanya kan kita pakai modem. Maka modemnya dicolok di sini. Nah, dia sumber internetnya dari kartu. Kan biasanya di modem itu dimasukkan kartu. Maka sumber internetnya adalah dari kartu. Kalau enggak, yang kedua adalah dia masuk ke router IndiHome. Jadi ini router access point ini kita hubungkan ke IndiHome. Maka ketika sudah dihubungkan itu, maka jaringan yang saat ini sudah terhubung dengan laptop teman-teman semua sudah bisa terakses internet. Artinya apa pembuktiannya? Ini ada komputer 1, 2, 3, 4, 5 sudah bisa
mengkoneksikan jaringan WiFi tanpa menggunakan kabel. Bagaimana? Ada pertanyaan tentang materi ini? Tidak ada pertanyaan? Atau ragu-ragu lagi? Baik. Kita masuk ke kesimpulan. Tapi sebelum kesimpulan kita tes dulu, bisa ya? Kita tes salah satu peserta untuk demonstrasi, boleh? Boleh ya? Kita coba dulu. Jadi saya pindahkan aja ke sana. Maka nah, teman-teman bisa ke sini, ayo sini teman-teman. Kita saksikan aja di sini ya. Kita bisa di sana. Saya geser di sini deh. Oke, silakan dibuka dulu. Oke, cek kanan option. Wifi-nya dimatikan dulu. Dimatikan dulu IP address-nya. Jadi kalau udah masuk di situ dimatikan dulu IP address-nya. Buka Google Chrome. Agak distraksi sedikit ya, boleh ya? Saya ini berdiri, masa kalian bukan berdiri ya? Pilih wifi ke oke, masukkan username ya seperti tadi, username-nya admin, password-nya admin. Coba gantilah, jangan micro teaching. Apa kita kasih namanya? Learning. Oke. Passwordnya kompeten atau diganti juga? Merdeka. Wah, ini kita ini orang-orang merdeka ini ya. Oke, silakan save. Apa katanya? Dia harus 8 ya. 8 huruf. Merdeka 45. Ya, sebagai warga negara Indonesia harus merdeka ya. Sekarang coba kita lihat apakah wifi sudah terhubung. Sudah ada, benar? Ini. Jadi itu simulasi singkat. Oke, baik teman-teman, bisa kembali ke tempat. Terima kasih untuk Ronaldinho sudah memperagakan sama kita. Namanya Ronaldinho ini ya. Oke, kesimpulan. Kita masuk kepada kesimpulan. Ada pertanyaan dulu sebelum kita ke kesimpulan? Ada? Tidak ditanya, bisa nggak berbagi cinta dengan pacar? Nggak ada ya. Oke, baik. Kesimpulannya pertama, jaringan nirkabel adalah teknologi yang sangat relevan pada era sekarang ini.
Kedua, di mana orang lain tidak direpotkan dengan kabel-kabel ketika ingin berkomunikasi jarak jauh sekali. Dan ketiga, jaringan nirkabel adalah solusi bagi banyak pengguna yang mengedepankan kemudahan, efisiensi penggunaan jaringan untuk berkomunikasi. Baik, agar saya dapat melihat teman-teman semua bisa mengerti atau tidak, karena dari tadi nggak ada pertanyaan nih. Saya ada kuis sedikit. Ini pertanyaannya berbeda-beda, silakan dijawab nanti. Saya minta waktu 2 menit saja. Oke, silakan isi. Tadi sudah dijelaskan apa manfaat jaringan komputer tadi, pengertiannya. Saya kasih waktu 2 menit. Di bawah pertanyaannya ya, tulis. Oke, cukup. Jangan kembali boleh? Nanti kalau sudah kembali sama saya boleh dibagikan lagi sama saya. Oke, saya coba dulu ya. Contoh jaringan nirkabel yang sering digunakan, jawabannya di sini WiFi dan hotspot. Benar itu? Nah, Apa manfaat jaringan nirkabel? Manfaat jaringan nirkabel adalah lebih efisien. Benar itu ya? Lalu seterusnya dari Ibu Ida ini, Ibu Ida atau Kakak Ida? Manfaat jaringan nirkabel untuk menghubungkan jaringan menggunakan kabel. Oke, baik. Jadi saya rasa materi kita hari ini tentang jaringan nirkabel sudah dipahami. Tapi ingat teman-teman, ini hanyalah dasar, ya, dasar sekali. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan praktek dan mengembangkan lagi materi nirkabel ini. Saya berharap kepada adik-adik semua untuk tetap semangat mengupgrade ilmu. Ya, banyak media sekarang, ada YouTube, Google dan segala macam, silakan dipelajari. Saya mau setiap pertemuan kita ini kita menjadi ruang diskusi yang asik, saling bertanya, sehingga kita sebagai orang-orang komputer ini dituntut untuk terus update. Ya. Karena beda kalau materi matematika 2+2 ya tetap 2, nggak pernah berbeda dari tahun ke tahun. Tapi kita orang-orang komputer ini mungkin hari ini jaringan kabel yang lebih mantap, lebih bagus, tapi tidak tahu kita 10-20 tahun ke depan jaringan apa yang akan lebih baik. Tapi pada intinya, kalau sudah kita pelajari dasarnya, untuk mengembangkan itu jauh lebih cepat dan lebih baik. Mungkin itu saja sebagai oleh-oleh di rumah. Boleh ya, oleh-oleh ya. Nah, biasanya kalau nggak dikasih oleh-oleh nanti nggak ngasah ilmunya, ya. Jadi kita ada oleh-oleh. Ini ada kita tugas. Silakan dicari kelebihan dan kekurangan jaringan nirkabel. Karena namanya hidup kan tidak ada yang sempurna. Nobody perfect. Nah,
Jadi silakan dicari kelebihannya karena jaringan nirkabel pasti ada kelebihan, ada kekurangan. Jadi silakan dikirim di email saya, boleh dicatat saya. Nanti batas jam 12 malam. Ini tidak terlalu berat materinya. Minggu depan saya random untuk presentasi. Oke, itu saja materi kita hari ini. Kita berharap bahwa ke depan kita akan lebih baik lagi. Saya tutup pertemuan ini, saya sapa kita semua, Yahoo! Yahoo! Dan sebelum kita pulang, kita berdoa kembali. Kami sikap yang tenang. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, selamat sore, Yahoo! Yahoo!